sama Emma lagi. Ini kita udah hari kedua ya, Emma. Jadi, gini, gue mau ngasih tau lo semalam, gue sama Joy itu gue udah ke klub yang lo maksud itu, yang di mana lo itu tempat kerja si Mimi. Cuma emang pas aku tanya-tanya, emang dia tuh lagi nggak ada jadwal buat dance di tempat itu. Enggak, tapi gue yakin kalau dia tuh kerja di situ. Gue yakin banget. Lo lihat sendiri kan cowok kemarin. Gue yakin itu pasti selingkuhan dia. Gue yakin banget kalau misalnya Mimi tuh selingkuh di belakang kakak gue. Gue pengen ngebuktiin ke kakak gue kalau misalnya Mimi tuh punya cowok lain selain kakak gue. Karena gue nggak mau kalau misalnya kakak gue tuh dipermainin kayak gini sama Mimi. Oke, sekarang jadi kamu mau ngelakuin strategi apa lagi nih? Kita ke rumah Mimi aja deh. Yaudah, oke, sekarang kita ke tempat Mimi aja deh. Oke, jadi kita udah sampai dekat-dekat rumah Mimi nih ya. Terus gimana nih kalau sampai kita benar-benar ngegapin Mimi selingkuh? Oh, ya gue setuju lah. Tapi kita nunggu di sini aja kan? Oh iya, kita nunggu di sini. Oke. Dari situ sambil kita menunggu Mimi keluar, dan itu terlihat sekali bahwa Emma nih yakin banget nih bahwa Mimi akan dijemput lagi sama cowok yang kita lihat kemarin. Itu Mimi? Oh, itu Mimi. Tapi dia nggak dijemput sama si cowok itu kok. Oke. Dia mau kemana ya tuh? Dia nyetopin bajai loh. Dia mau kemana ya kira-kira? Mau diikutin lagi atau gimana? Ya udah, sebelum bajainya pergi, mas. Ikutin ya mas, itu bajai itu jangan kayak kemarin nanti hilang lagi. Kita mengikuti Mimi akhirnya sampai pada suatu tempat yang aku pikir ini adalah suatu rumah gitu. Mimi datang ke suatu rumah. Ini rumah siapa nih? Rumah cowoknya atau rumah siapa nih? Belum tahu. Gue nggak tahu, tapi jangan-jangan ini rumah cowoknya, cowok yang selingkuhannya dia. Tapi tar dulu, itu di situ ada tulisannya Alpha Plus Dancer kan tempat dance, kalau nggak salah tempat latihan dance, aku pernah tahu. Nah, di situ gue tambah yakin kalau misalnya Mimi benar-benar jadi penari dunia malam kayak gitu, yang benar apa dikatakan sama teman-teman gue. Gue pokoknya pengen Emang tunggu dulu, lo nggak bisa gegabah lo main turun-turun kayak gitu. Sekarang gini, kita belum nemuin bukti yang jelas kalau dia itu memang penari. Kalau menurut gue, kalau dia cuma nari-nari kayak penari latar atau apa kayak di TV-TV kayak gitu, dia tuh wajar aja. Kalau menurut gue itu tuh belum begitu jelas banget buktinya gitu. Gue harus, atau lo juga harus bisa ngebuktiin bukti yang benar-benar nunjukin kalau dia tuh emang benar-benar sexy dancer yang image-nya udah buruk banget seperti apa yang lo bilang gitu. Jadi kita sekarang tunggu di sini sampai Mimi keluar, ya. Setelah kita menunggu kira-kira sejam 2 jam, akhirnya, Yuk, itu Mimi. Mana? Mimi? Dia kan sama cowok yang kemarin. Parah banget sih, dia udah satu nih ya, dia udah bener-bener jadi sexy dancer, yang kedua dia selingkuh di belakang abang gue. Kamu nggak boleh ngomong sembarangan kayak gitu, mungkin. Tapi lo lihat sendiri kan? Iya, lo lihat sendiri kan? Tapi tadi Mimi kesini tuh naik bajai sendiri. Kenapa kayaknya kayak gitu? Bener-bener cewek nggak bener nih. Di situ gue udah mulai kesel banget. Berarti bener dong kalau misalnya dia selingkuh di belakang abang gue bener-bener nggak nyangka. Ikutin mbak. Tetap aku masih feeling aku, mereka teman aku belum ngeliat kayak dia. Udah nggak mungkin. Tapi feeling aku kalau mereka itu selingkuh, pasti mereka itu selingkuh. Dan di situ gue sempat nelfon kakak gue kasih tahu kalau misalnya Mimi lagi jalan naik motor sama cowok lain. Kalau gue malah mau ngomong kalau misalnya Mimi itu lagi makan sama dia. Itu tuh yang bikin gue paling kesel sama kakak gue. Kenapa sih dia tuh nggak pernah jujur sama gue, dia selalu ngebohong sama gue. Padahal kan nyata-nyatanya gue ngeliat sendiri kalau misalnya Mimi tuh lagi digonceng sama cowok lain naik motor, bukan sama kakak gue. Tapi si cowok itu nggak ikut loh, cuma nganterin doang loh. Kok dia ngapain yang kafe? Sendirian gitu lagi. Ya mungkin bisa aja dia lapar mau makan apa gimana kali. Ya udah, terus sekarang rencana kamu apa? Tetap nungguin di sini aja. Kita tungguin aja deh. Loh, itu Mimi sama cowok lain lagi siapa tuh? Itu kan Kak Fadzi. Itu kakak kamu? Iya, itu Kak Fadli itu? Bukan. Kok dia bisa juga kayak gitu? Tapi kok kakak gue ngebohong sih sama gue? Seharusnya kan dia nggak ngebohong sama gue, seharusnya dia cerita sama gue tentang Mimi. Dan
dengan kebohongan kakak gue, dengan ketidakjujuran kakak gue, di situ gue yakin pasti ini nih yang mempengaruhi itu si Mimi. Dan gue pengen ngebuktiin kalau misalnya Mimi itu benar-benar bukan cewek yang benar. Sekarang gimana? Lo mau gimana nih, mau ngikutin dia atau gimana itu? Tapi kalau misalnya udah pergi kita udah Nggak usah. Ini gue udah cukup bukti yang banyak, gue udah punya bukti yang banyak. Kita mendingan sekarang ke orang tua gue pengen kasih tahu ke orang tua gue kalau ada yang ditutup-tutupin dari mereka. Lo yakin lo mau ngomong sama orang tua lo? Yakin gue. Orang tua lo kira-kira kalau nggak percaya gimana? Gue udah punya bukti banyak dong, ya kayak gini. Ya mereka pasti harus percaya lah sama gue. Menurut Emma memang Emma sudah memiliki bukti yang kuat gitu, walaupun menurut aku sih belum cukup kuat bukti itu. Cuma dia akan berusaha keras untuk membuktiin ke orang tuanya bahwa memang pacar kakaknya ini adalah cewek yang nggak benar. Dan akhirnya begitu kita sampai di rumahnya Emma, itu kayaknya kakak lo pulang ke rumah lagi. Itu tuh mereka berdua kayak gitu. Kalau misalnya di depan orang tua gue bisa panik, kadang enggak. Tapi itu benar motor kakak lo kan? Iya. Terus sekarang gimana? Gue pengen pamit sama orang tua gue dulu ya, biar nanti kita bisa ngecek-ngecek lagi. Tapi gue minta tolong sama lo ya, lo tahan emosi lo, gue nggak mau sampai lo ke dalam nanti lo bilang sama kita. Soalnya ini bakalan merusak semuanya kalau misalnya sampai lo bilang sama kita. Iya. Bisa ketahuan semua. Iya. Ya? Ya udah tunggu sebentar ya. Iya. Dari situ Emma masih memakai clip on ya dari kita, jadi aku masih bisa dengerin dia di dalam itu gimana dia ngomong sama ibunya dan apa. Dan ternyata salah satu kameramen bilang bahwa terjadi keributan di dalam rumah. Akhirnya aku mencoba dengerin dari headset. Enggak, Pak. Kenapa ini? Ini, Mak. Kalau misalnya kami itu jadi penari di klub malam. Mak, kamu jangan nyangka kakak kamu kayak gitu. Percaya sama kakak aku. Nggak lama aku tetap dengerin itu, aku melihat kalau kakaknya Emma ini si Fajri sama Mimi keluar dari rumah, entah pergi kemana. Tapi di situ aku masih mendengar sedikit ya, Emma terus tetap meminta izin sama mamanya supaya dia bisa, dia bilang alasannya dia itu mau nginep di rumah temennya. Emma, gimana Emma? Tadi sih aku sebenarnya sempat dengerin omongan kamu lagi cekcok segala macam di dalam dari telepon. Lo dengar sendiri kan, lo dengar sendiri. Itu tuh kakak gue kayak gitu. Saya ini cuma nutup-nutupin keburukannya Mimi. Kayak gitu orang tua gue gak pernah percaya lagi sama gue. Gue sih ngedengerin emang kakak lo teriak banget, dia tuh ngebelain. Iya, emang kayak gitu. Gue gak pernah mau jujur sama gue. Dia tadi mau pegang Mimi nih. Gak tahu deh. Udah yakinin orang tua gue tetap aja gak mau percaya. Kamu gak coba nanya mereka mau pergi kemana? Gue gak sempet nanya sih. Tapi mama kamu ngizinin gak? Gak tau deh mau diizin, mau enggak, masa bodoh. Pokoknya gue mau ngebuktiin kalau misalnya Mimi itu benar-benar penari yang di klub malam itu, dan kakak gue tuh ngebohong sama gue. Masa mereka udah ngebohong sih sama gue, sama keluarga gue? Ya udah, kalau misalnya kita nanti pengen cari tahu kakak kamu di mana sama Mimi, karena kamu juga nggak tahu kan dia pergi kemana. Kita kan nanti malam mau datengin klub yang kemarin. Tapi kayaknya klub itu bukanya malam, jadi cara apa ya, kita istirahat dulu aja. Oke ya, kita istirahat dulu aja di kantor, balik kantor dulu aja. Gue pengen ngomong sama Emma.